Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem ini berperan penting dalam mempertahankan homeostasis, yaitu keseimbangan kondisi internal tubuh, dengan menjaga suplai darah yang optimal ke seluruh organ dan jaringan. Komponen sistem kardiovaskular ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ berotot berbentuk kerucut yang terletak di dalam rongga dada atau mediastinum. Sedikit ke kiri, beratnya sekitar 250 hingga 350 gram dan berfungsi sebagai pompa yang mengalir darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama, atrium kanan menerima darah dari tubuh melalui vena cava. Yang kedua, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat, ventrikel kiri memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung berfungsi untuk memastikan darah mengalir ke satu arah. Yang pertama itu katup trikuspid antara atrium kanan dan vertikal kanan. Yang kedua, katup pulmonal antara vertikal kanan dan arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup bikuspid atau mitral antara atrium kiri dan vertikal kiri. Yang keempat, ada katup aorta antara vertikal kiri dan aorta. Dinding jantung ada 3. Yang pertama, endokardium, lapisan terdalam, lapisan melapisi rongga jantung. Yang kedua, miokardium atau lapisan tengah yang berisi otot jantung. Yang ketiga, epikardium atau lapisan luar yang melindungi jantung. Selanjutnya ada fisiologi jantung. Fungsi utamanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi dan relaksasi otot jantung. Siklus jantung ada 2. Yang pertama, sistol atau kontraksi vertikal, darah dipompa keluar. Yang kedua, diastol atau relaksasi, darah masuk ke jantung. Ada sistem konduksi jantung ada 3, yaitu S anode atau menghasilkan impuls listrik atau pacemaker alami. Yang kedua, AV node atau menghantarkan impuls ke vertikal. Yang ketiga, berkasis dan serabut Purkinje atau memicu kontraksi vertikal. Curah jantung atau cardiac output CO ada 2. Yang pertama, rumus di mana CO sama dengan denyut jantung atau HR kali volume stroke atau SV. Yang kedua, normal di mana 4 sampai 6 L per menit pada orang dewasa. Selanjutnya ada anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan pipa yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis utamanya. Yang pertama, arteri atau pembuluh darah keluar dari jantung, di mana membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Contohnya aorta atau arteri terbesar, arteri koroner, dan arteri karotis. Jenis yang kedua adalah vena atau pembuluh darah kembali ke jantung, di mana membawa darah terdeoksigenasi dari tubuh kembali ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Contohnya vena cava superior dan inferior dan vena jugularis. Yang ketiga, kapiler, pembuluh darah terkecil tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan sel tubuh, menghubungkan anteriol atau cabang antar arteri kecil dengan venula atau cabang vena kecil. Selanjutnya ada fisiologi pembuluh darah. Pembuluh darah mengalirkan darah, mengatur tekanan darah, dan memfasilitasi pertukaran zat. Ada 3 jenis utamanya. Yang pertama, arteri membawa darah beroksigen, tekanan tinggi. Yang kedua, kapiler atau tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, ada vena atau mengembalikan darah ke jantung dan tekanan darah. Regulasi tekanan darah, faktor utamanya itu curah jantung, resistensi pembuluh, dan volume darah.
Mekanismenya ada 3. Yang pertama, saraf simpatik atau vasokonstriksi atau menaikkan tekanan. Yang kedua, saraf parasimpatik atau vasodilatasi atau menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, hormon atau adrenalin, RAA, dan ADH atau mengontrol tekanan dan cairan tubuh. Komponen selanjutnya ada anatomi darah. Darah adalah cairan yang mengalir dalam pembuluh darah dan berfungsi membawa oksigen, nutrisi, hormon, serta zat sisa metabolisme. Komponen darah ada 4. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin yang membawa oksigen. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit berperan dalam sistem imun. Yang ketiga, ada trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Yang keempat, ada plasma darah atau cairan yang membawa zat-zat penting dalam tubuh. Selanjutnya ada fisiologi darah. Fungsi utamanya mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah metabolik. Komponen darah ada 3. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah mengandung hemoglobin untuk membawa oksigen. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih berperan dalam sistem imun. Yang ketiga, trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Yang keempat, plasma darah atau cairan yang membawa zat gizi, hormon, dan limbah metabolik. Fungsi utama darah yang pertama, transportasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, distribusi nutrisi dan hormon. Yang ketiga, regulasi suhu dan tubuh. Yang keempat, pertahanan tubuh terhadap infeksi. Yang kelima, pembekuan darah untuk mencegah peredaran berlebihan.